Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta dan kejadian pada masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks sejarah. Jenis-jenis teks sejarah ada dua. Yang pertama ada sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi di sini ada 4 macam. Yang pertama ada novel, yang kedua ada cerpen, yang ketiga ada legenda, dan yang kelima ada roman. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Kemudian kalau cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif. Nah, cerpen ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Kemudian ada legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian ada roman. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Nah, itu adalah contoh dari sejarah fiksi. Kemudian ada sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi ada 4 macam, yaitu ada biografi, kemudian yang kedua ada autobiografi, yang ketiga ada cerita perjalanan, dan yang keempat ada catatan sejarah. Nah, biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian kalau autobiografi. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Ya, jadi dibedakan ya antaranya biografi dan autobiografi. Kalau auto itu ditulis sendiri, kalau biografi itu ditulis oleh orang lain. Kemudian ada cerita perjalanan. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Kemudian yang terakhir ada catatan sejarah. Catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Kemudian perbedaan sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi, jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Kemudian gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih mendalam. Kemudian yang ketiga, pembangunan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Kemudian yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Nah, jadi kalau fiksi itu jalan ceritanya berdasarkan dunia nyata. Kemudian gambaran tentang tokohnya itu lebih mendalam. Kemudian pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya diungkapkan. Nah, kemudian kalau sejarah non-fiksi ini tersusun oleh fakta yang objektif. Nah, kemudian gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Kemudian menemukan nilai-nilai teks cerita sejarah. Nah, di dalam cerita sejarah itu pastinya nanti kalian akan menemukan nilai-nilai kehidupannya. Nilai-nilai di dalam teks cerita sejarah di sini dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama ada nilai sosial, yang kedua ada nilai moral, dan yang ketiga ada nilai budaya, yang keempat ada nilai agama,
Dan yang kelima ada nilai psikologi, dan yang keenam ada nilai pendidikan. Nilai sosial. Nilai sosial ini yaitu nilai-nilai yang berhubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua ada nilai moral. Nilai moral ini perilaku dan pembentukan akhlak. Nah, ini maksudnya nilai moral ini perilaku pada tokoh itu gimana? Baik apa tidak? Buruk apa tidak? Kemudian yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya di sini yaitu kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat. Jadi di dalam sebuah cerita teks sejarah, nilai budayanya itu, kebiasaan adatnya itu seperti apa, pola pikir masyarakatnya itu seperti apa. Nah, biasanya dijelaskan di dalam cerita sejarah tersebut. Kemudian ada nilai agama. Nilai agama berhubungan dengan norma-norma agama. Kemudian ada nilai psikologi atau kondisi kejiwaan tokoh-tokohnya. Nah, di dalam cerita sejarah biasanya dijelaskan kondisi batinnya itu seperti apa, bergejolak atau sedang sedih atau sedang bahagia, seperti itu. Kemudian ada nilai pendidikan berhubungan dengan perilaku baik, dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.